yang terkasih, ketika kita jatuh di dalam hidup atau berbuat salah di dalam kehidupan kita, maka memang perjuangan terberat itu adalah kita berani memberi kesempatan pada diri sendiri untuk memperbaiki kesalahan itu. Kita seringkali sulit beranjak dari kesalahan menuju hidup yang lebih baik. Pertama-tama bukan karena faktor dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri itu yang menghambat. Mengapa? Karena sebagaimana orang mudah menghakimi kita, mengecap kita ketika kita berbuat salah atau melakukan kesalahan atau kita jatuh dalam hidup, kita bisa menghakimi diri sendiri bahkan lebih jahat daripada orang lain. Merasa diri gagal, merasa diri tidak berguna, mengutuki diri sendiri, mengapa saya bisa sampai sebodoh ini, dan seterusnya dan seterusnya. Tanpa sadar, itulah saat-saat kita sedang menghakimi diri kita. Kita tidak bisa lagi mengapresiasi diri. Dan hari ini kisah panggilan Matius atau Lewi anak Alfeus ini adalah cara Tuhan supaya Matius yang dibenci banyak orang karena pekerjaannya, mungkin pekerjaannya buruk karena menagih pajak yang besar, tetapi itu tugas yang diberikan oleh penjajah Romawi supaya ia laksanakan, maka ia dibenci. Nah, ketika Yesus memanggil dia dan ngajak makan bersama, mau menunjukkan bahwa Matius memang di mata orang banyak adalah berdosa. Tindakan-tindakan pekerjaannya juga bisa jadi berdosa karena merugikan banyak orang. Dan dalam titik ini Matius mengamini seolah-olah bahwa dia berdosa dan tidak beranjak untuk menjadi lebih baik. Itu bentuk lain dari menghakimi diri sendiri itu. Tuhan datang, Tuhan lewat dan mengatakan, ikutlah aku. Setelah ikut, bukan hanya berjalan bersama, tetapi makan bersama. Ada intimitas, ada kedekatan. Nah, kita bisa merefleksikan bahwa saudara-saudari, ketika kita seperti juga Matius ini berada di dalam situasi dan lingkaran dosa, ketika jatuh ke dalam situasi-situasi yang sulit dan orang menghakimi kita, bahkan diri kita sendiri menghakimi diri lebih besar daripada kesalahannya, Tuhan justru berbelas kasih. Maka refleksi kita adalah, kalau Tuhan saja menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita, mengapa kita tidak mengasihi diri kita sendiri? Bukan maksudnya egois dan narsis, tidak. Tetapi karena saya anak Allah, biar bagaimanapun ada yang berharga di dalam diri saya, dan saya harus menghargai, mencintai identitas ini. Maka karena kenyataan inilah saya mau bangkit, mau berubah. Saya berhenti menghakimi diri saya dan saya memberi kesempatan pada kejatuhan, kelemahan, kegagalan saya di masa lalu untuk memperbaiki diri menjadi berharga kembali seperti di mata Tuhan sejak sedia kala. Saudara-saudari yang terkasih,
mengapresiasi diri sendiri itu menjadi salah satu panggilan hidup sehari-hari. Bukan sekali lagi untuk menyombongkan diri, ini beda. Bukan untuk narsis, bukan untuk memegahkan diri dan apalagi membandingkan dengan orang lain dan menganggap rendah sesama, tidak. Tetapi semacam memberi kepercayaan pada diri sendiri, ada kekuatan untuk berubah. Ada daya ilahi dari dalam yang mentransformasi hidup saya. Ini tantangan sekaligus panggilan. Prosesnya panjang, tidak mudah. Karena ketika orang sudah melihat diri kita kurang atau negatif, pertobatan apapun akan tetap dilihat kurang di mata orang. Tetapi justru di sini poinnya, karena saya mengapresiasi diri sendiri, saya tidak dipengaruhi oleh stigma-stigma negatif, tapi saya tetap melangkah karena saya tahu ini baik dan benar. Saya tetap maju karena saya yakin saya bisa, bukan karena sayanya, tetapi Dia yang tinggal, yang berjalan bersama aku dan bahkan makan bersamaku, baik di dalam setiap sakramen Ekaristi maupun dalam hidup kita sehari-hari. Semoga ini menjadi tantangan sekaligus panggilan konkret kita untuk selalu bertransformasi di dalam kehidupan sehari-hari.